Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDB 9. Hari ini akan mempresentasikan student project kami mengenai critical appraisal dengan jurnal dengan topik homocysteine dan mortality rate. Next. Perkenalkan, saya Niwan Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049 akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari student project ini. Seperti yang diketahui bahwa diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolisme kronis yang bisa berujung pada komplikasi yang sangat bervariasi. Banyak studi telah dilakukan untuk mengetahui suatu marker yang bisa memprediksi mortality rate pada pasien. Salah satunya yang telah diteliti adalah homocysteine, yang terbentuk ketika metionin di metabolisme. Kondisi di mana kadar homocysteine yang tinggi dikaitkan dengan beberapa penyakit. Nah, studi menemukan bahwa ada korelasi positif dan negatif antara plasma homocysteine dan juga mortality rate pada pasien. Perbedaan temuan ini memerlukan telaah kritis untuk menemukan evidence-based medicine yang bisa digunakan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menemukan bukti untuk melihat validitas, importance, dan juga applicability dari jurnal yang akan ditelaah pada student project ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gabriela Rosa Teofani dengan 3 digit NIM terakhir 039. Terkait dengan topik pada hari ini, skenario kasus yang kami peroleh adalah di mana seorang staf pemasaran dari laboratorium ternama datang ke dokter untuk menawarkan tes serum homocysteine untuk pasien diabetes mellitus. Staf tersebut mengatakan bahwa homocysteine ini dapat memprediksi angka kematian pada pasien jika kadarnya dalam serum tinggi. Dokter pun meminta bukti untuk pernyataan tersebut, dan namun staf tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan oleh dokter. Kemudian untuk type of question atau jenis pertanyaan dalam skenario tersebut secara umum adalah foreground karena memerlukan pengetahuan khusus untuk membuat keputusan klinik. Pertanyaan latar belakang memiliki 4 komponen yang akan disampaikan melalui PICO, dan kemudian untuk menjawab pertanyaan latar belakang membutuhkan penilaian kritis yang baik dalam menentukan penelitian yang dapat dipercaya. Secara spesifik, jenis pertanyaan dalam kasus ini adalah jenis prognosis, karena kami ingin mengetahui efikasi atau kemanjuran dari tes serum homocysteine, yaitu dalam kadar tinggi terhadap pasien diabetes mellitus. Next. Kemudian terkait dengan pemaparan pada PICO, yang pertama population atau problem, itu terdiri dari pasien dengan diabetes mellitus. Sedangkan untuk interventionnya, itu merupakan tes serum homocysteine. Untuk komparator atau kontrolnya, kadar serum yang tinggi, dan juga untuk outcome-nya sendiri adalah efikasi atau kemanjuran dari tes serum homocysteine. Kemudian untuk pertanyaan pada penelitian klinis, apakah tes serum homocysteine ini dapat memprediksi angka kematian pada pasien dengan diabetes mellitus? Baik, presentasi dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah journal selection. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Murphy Devula dengan NIM 078. Untuk journal selection ini kami menggunakan advanced search building pada PubMed. Jadi untuk keywordnya sendiri kami mengacu pada PICO dan juga pertanyaan klinis yang sebelumnya sudah diformulasikan. Dan di sini dapat dilihat pada gambar bahwa kami juga menerapkan penggunaan boolean operator berupa N untuk mengkombinasikan dua kata yang berbeda maknanya dan juga OR untuk mengkombinasikan dua kata yang serupa maknanya. Selanjutnya kami juga menggunakan filter di mana kami di sini membatasi tahun publikasinya maksimal 5 tahun terakhir dan hanya jurnal yang free full text yang akan kami gunakan. Kemudian keseluruhan skema dari jurnal ini dapat dilihat pada halaman berikutnya, bisa di next. Jadi pada gambar ini bisa dilihat berdasarkan kata kunci yang kami terapkan, tadi kami mendapatkan 749 jurnal, lalu kami melakukan seleksi berdasarkan tahun publikasinya, dan ada 661 jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria tahun publikasi kami. Lalu selanjutnya kami melakukan seleksi lagi terkait dengan ketersediaannya, dan kami hanya mendapatkan 55 jurnal yang tersedia full text dan juga free pada PubMed. Keseluruhan jurnal itu kemudian kami screening dan kami mendapatkan satu jurnal terpilih yang berjudul Association Between Homocysteine Level and All-Cause Mortality, a dose response meta-analysis of prospective studies. Yang selanjutnya akan kami telah lebih lanjut. Bisa di next. Baik, selanjutnya terkait dengan research question specificity. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Kelvin Rizaldi dengan 3 digit terakhir 108. Di sini
Dalam penelitian kali ini, pertanyaan penelitian klinisnya sudah cukup spesifik dan jelas, karena telah mengungkapkan secara jelas populasi yang diteliti, lalu jenis intervensi, lalu kelompok pembanding atau komparator, dan terakhir hasil yang dinilai sudah sesuai dengan validitasnya sendiri, juga disebutkan dengan apakah informasi yang ada dalam pertanyaan sudah terdapat judul, abstrak, dan juga paragraf terakhir pada pendahuluan. Bisa di next. Selanjutnya terkait dengan appropriate design study, di mana di sini desain studi yang telah dilibatkan sudah sesuai akan desain yang berfungsi dalam mengurangi adanya potensial bias yang mungkin terjadi pada studi kali ini. Mungkin sekian, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan artikel relevansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Nurvindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Saat menelaah beberapa artikel yang kami dapatkan, maka kami membutuhkan beberapa poin yang menunjukkan bahwa artikel tersebut relevan atau tidak. Beberapa poin untuk mencari artikel yang relevan atau tidak untuk studi ini. Ada beberapa poin yang diperhatikan seperti database yang luas, pencarian di database yang luas, keyword yang cocok, serta implementasi bahasa di luar bahasa yang semakin banyak bahasa yang digunakan saat mencari keyword tersebut. Dalam pencarian jurnal untuk studi ini sudah dilakukan dengan baik, namun bisa diperbaiki kembali dengan mengimplementasikan bahasa lain selain bahasa Inggris dalam memasukkan keyword untuk mencari studi agar mendapat hasil yang lebih banyak. Bisa dilanjutkan? Baik, untuk assessment untuk penilaian kualitas dari artikel yang dipilih, ada beberapa poin yang dilakukan, yaitu mendiskusikan semua konflik yang ada, lalu memeriksa setiap data yang ada, lalu memeriksa tahun publikasi dari artikel tersebut, serta melihat dari Newcastle Ottawa Scale Criteria, apakah artikel yang digunakan memiliki nilai yang baik atau tidak, nilai yang baik di atas 7. Untuk artikel yang dicari, sudah dilakukan diskusi konflik, data cross-check, dan pemeriksaan tahun publikasi oleh 2 orang, yaitu Rui Fan dan Alpin Zhang. Bisa dilihat dari studinya sendiri, sudah dilakukan secara pribadi, serta sudah dilakukan pemeriksaan kualitas dari artikel tersebut yang mendapat nilai di atas 7. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa artikel yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Mirakala Dewi, NIM terakhir 148. Di sini saya akan membahas tentang consistency of the results. Jadi dalam menentukan konsistensi dalam suatu studi, kita bisa lihat dari heterogenitasnya. Nah, idealnya studi itu yang digabungkan itu bersifat homogen. Nah, untuk menentukan seberapa besar proporsi varians antar penelitian dapat mencerminkan suatu heterogenitas, kita dapat melihat dari statistik E-square-nya, yang mana itu memiliki skala antara 0 sampai 100. Terdapat beberapa tolak ukur untuk nilai yang berada pada 25%, bisa dikategorikan itu heterogenitas rendah, kemudian 50% itu sedang, dan 75% tinggi. Nah, pada jurnal ini itu disebutkan bahwa E-square-nya itu adalah 64,8%, berarti itu tergolong moderate atau sedang. Nah, untuk alasannya sendiri disebutkan di jurnal tersebut kenapa heterogen. Yang pertama karena lokasi geografis, durasi follow up, besar sampel, status puasa, dan skor NOS berkontribusi terhadap potensi heterogenitas tersebut. Yang kedua, dapat disebabkan juga karena kurangnya konsistensi kategori high level-nya. Dan yang ketiga, itu dapat disebabkan karena perbedaan faktor perancu yang di-adjust. Di sini bisa dilihat di gambar itu poin E-square-nya yang sudah saya lingkari dengan kotak merah. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Sandra dengan NIM terakhir 158. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil keseluruhan daripada meta-analisis yang dilakukan penilaian. Pertama, berkaitan dengan resiko relatif yang ditampilkan melalui slide ini, dapat dilihat bahwa untuk resiko relatif terdapat peningkatan dari kadar homocysteine yang berkaitan juga dengan peningkatan dari mortalitas. Dan hasil dari risiko relatif
tersebut menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sekitar 1,8, dan dengan confidence interval itu 1,51 sampai 2,114, yang menunjukkan bahwa hasil ini dapat digeneralisir ke populasi yang lebih luas. Di sisi lain, untuk forest plot ini sendiri juga menunjukkan, jika kita melihat ukuran dari wajib di sini, untuk posisinya sendiri sudah tidak melewati angka 1, dan untuk ukurannya pun relatif tinggi, sehingga dapat dikatakan cukup presisi. Selanjutnya adalah untuk melihat tentang hubungan dari peningkatan kadar homocysteine dan juga adanya peningkatan mortalitas. Di mana berdasarkan studi ini ditemui bahwa untuk peningkatan kadar homocysteine setiap 5 mikromol per liter, maka terdapat peningkatan dari risiko kematian sebesar 1,36 kali. Untuk hasil ini pun sudah menunjukkan p-value di bawah 0,001 dan didukung juga dengan confidence interval 1,254 hingga 1,422, sehingga hasil ini dapat dikatakan juga spesifik dan dapat digeneralisir ke populasi lebih luas. Selanjutnya, penelitian ini pun juga melakukan adanya subgroup analysis, sehingga terdapat pengontrolan dari beberapa faktor yang sekiranya dapat memberikan efek rancu. Pada kasus ini, untuk seluruh faktor sudah dilakukan adjustment, dan untuk semuanya menunjukkan hasil yang signifikan, terutama mulai dari Asia, North America, hingga pada penilaian S-score-nya. Namun untuk jenis kelamin laki-laki menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yaitu dengan nilai P-nya sendiri di atas 0,05, kemudian untuk confidence intervalnya melewati angka 1. Sedangkan untuk hasil adjustment lainnya, kita akan melihat pada bagian diabetes, di mana sejatinya terdapat penurunan dari risiko relatif yang sebelum dan sesudah dilakukan adjustment, yaitu lebih rendah setelah dilakukan adjustment. Namun tetap dapat diperhatikan bahwa ini memiliki hasil yang secara klinis signifikan, karena dapat meningkatkan risiko sebanyak 69% jika pasien tersebut mengalami diabetes. Dan yang terakhir yang juga penting adalah tentang analisis sensitivitas, di mana pada dot ini sendiri melihat estimasi daripada studi-studi yang dilakukan. Untuk analisis sensitivitas ini sangat berguna untuk melihat apakah studi-studi yang digunakan menjadi kuat dan juga reliable untuk digunakan pada studi meta-analisis. Untuk di sini dilakukan tes sensitivitas dengan cara menghilangkan satu persatu dari studi yang ada dan dilihat bagaimana posisinya untuk mengaruhi studi tersebut. Untuk seluruhnya tidak begitu jauh dengan garis estimasi, sehingga dapat dikategorikan bahwa analisis ini sendiri pun studi-studi yang digunakan adalah kuat dan reliable. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan dokter, nama saya Desi Bandi, 3 digit terakhir 168. Saya akan menjelaskan terkait applicable. Jadi, meta-analysis review ini dilihat kesamaannya dari studi population dengan local population. Secara keseluruhan, meta-analysis review ini terdapat 11 studi yang terdiri dari beberapa negara dan juga karakteristik yang cukup kompleks seperti dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terkait subgroups. Tetapi ketika ingin diterapkan Indonesia yang karakteristiknya, rasnya, fisiologis, dan morfologis orang-orang di Indonesia itu masuk ke daerah bagian Asia, jadi kita melihat di sini ada 3 studi, yaitu ada 3 negara yang masuk di beberapa negara bagian Asia, dan juga untuk relative risk-nya sendiri 1,57 dengan confidence interval 95%, 1,14 sampai 2,16, yang nilai p-value-nya itu 0,006, berarti nilai p-value-nya bermakna signifikan. Dan pada meta-analysis review juga ini di daerah Asia terdapat hubungan yang positif antara HCI level dan juga seluruh penyebab kematian. Sehingga ketika meta-analysis review ini dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan analisis statistik tadi dan 3 studi yang masuk kepada meta-analysis review ini. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan 3 digit interest 188. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai benefit dan juga risk dari tes homocysteine ini. Jadi dari tes homocysteine itu ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh. Yang pertama itu misalnya untuk melihat level atau tingkat vitamin dan mineral di dalam tubuh kita seperti vitamin B12, B6, dan juga asam folat. Dan juga untuk mendiagnosis homocystinuria dan untuk screening dari penyakit jantung. Jadi jika dalam tes itu, jika darahnya itu memiliki kadar homocysteine sangat tinggi, itu berarti itu menandakan bahwa tubuh kita kekurangan vitamin ini. Karena jaring ini bekerja untuk memecah HCI.
Dan juga untuk homocystinuria itu ya merupakan suatu kondisi bawaan yang merupakan gangguan metabolisme asam amino. Homocysteine yang mengandung sulfur yang meningkat sangat tinggi di mana protein di dalam tubuh gagal untuk dipecah. Dan untuk dalam kasus untuk penyakit jantung, tingginya kadar homocysteine dalam darah akan menyebabkan kerusakan pada lapisan pembuluh darah arteri dan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Seperti ketika trombus itu terbentuk akan beredar di aliran darah dan akan berakhir di beberapa organ seperti paru-paru, otak, dan jantung yang akan berakibat fatal. Dan untuk risk dari tes ini itu sebenarnya risknya itu tidak begitu ada resiko yang tinggi karena ini hanya pengambilan sampel darah yang biasa, jadi mungkin dari efek sampingnya cuma akan terasa sedikit sakit dan mumet pada bagian yang disuntik. Next. Dan yang selanjutnya itu yaitu merupakan patient choice. Jadi pilihan pasien apakah akan mengikuti tes ini atau tidak. Jadi dalam pengambilan tes homocysteine ini sebenarnya tidak begitu applicable karena dalam medical ethics itu disebut salah satunya yaitu right to autonomy, yang dimana pasien itu berhak untuk memilih untuk menjalani tes ini atau tidak. Jadi pasien itu terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segala aspek seperti dari segi cost ataupun prosedurnya dan efek samping yang akan didapatkan. Jadi itu akan kembali lagi kepada pasien tersebut akan mengambil tes ini atau tidak. Bisa dilanjut? Baik, izin melanjutkan dokter. Perkenalkan nama saya Gladys Karyokusumbu dengan 3 digit terakhir 178. Berikutnya adalah availability atau ketersediaan. Homocysteine level dapat diakses dengan menggunakan simple blood test. Oleh karena itu, tes ini secara relatif cukup tersedia di Indonesia. Namun hal yang perlu dicatat adalah tidak adanya kesetaraan mengenai infrastruktur kesehatan di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu, mungkin terdapat isu-isu mengenai availabilitas atau ketersediaan di daerah-daerah pedesaan. Berikutnya, satu hal lagi yang akan dibahas adalah mengenai biaya. Dari hasil literasi kami ditemukan bahwa range biaya untuk menentukan level homocysteine berkisar dari antara 297.000 hingga ke 700.000. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan rata-rata pendapat masyarakat Indonesia, tes tersebut merupakan tes yang secara relatif dapat dimaknai sebagai tes yang mahal. Tentu saja kecuali jika BPJS menentukan untuk mengcover dari tes homocysteine ini sendiri. Oleh karena itu, opsi dari tes homocysteine untuk menentukan mortalitas mungkin lebih plausible sebagai opsi di kalangan-kalangan berkecukupan atau orang tua atau pasien geriatri yang mengalami major chronic disease untuk memprediksi mortalitas mereka. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Prabowo Kusuma dengan nomor terakhir 248. Jadi dari result integrating itu kita sesuaikan dengan skenario yang kita dapat. Jadi skenario-nya ini kita anggap di Indonesia. Jadi berdasarkan trial yang dilakukan di negara-negara Asia, itu bisa kita simpulkan dia sebagai representasi negara Indonesia, negara kita, atau di skenario kita. Jadi di sana ada korelasi positif antara homocysteine level dengan penyebab mortality. Kemudian secara statistik ini tuh penting karena berdasarkan forest plot meta-analisisnya relative risk-nya itu 1,8. Ya, bisa dilanjut. Baik, perkenalkan nama saya Kevin dengan NIM digit tray 253. Jadi saya akan melanjutkan ke bagian conclusion. Jadi diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hyperglikemia yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, aktivitas insulin, atau kedua-duanya. Diabetes mellitus dapat merusak sistem kardiovaskular, ginjal, mata, dan sistem saraf, dan organ lainnya. Jadi sebuah studi dilakukan dan pemilihan jurnal dilakukan dengan menggunakan Advanced Search Builder di PubMed. Kata kunci yang mengacu pada komponen PICO dan pertanyaan klinis. Penulisan menggunakan cara yang berbeda, desain penelitian yang merupakan model splint kubik terbatas untuk mengukur analisis respon dosis tingkat homocysteine untuk semua risiko kematian. Intan dan interval kepercayaan 95% keseluruhan menunjukkan interval yang relatif sempit. Studi ini menemukan bahawa setiap
subkelompok yang ditunjukkan oleh tabel memiliki korelasi positif untuk mendukung hubungan antara tingkat homocysteine dan semua penyebab risiko kematian kecuali untuk lelaki-lelaki. Setelah disesuaikan, rasio risiko pada subkelompok diabetes menunjukkan penurunan dibandingkan dengan versi yang tidak disesuaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dengan konklusi berakhir pemula presentasi dari ini, demikian penyampaian kami dari hasil critical appraisal terhadap jurnal sesuai